Suatu reaksi dapat berlangsung dengan syarat tertentu. Kira-kira apa syarat suatu reaksi dapat terjadi? Teori apa yang dapat menjelaskannya? Salah satu teori yang bisa menjelaskannya adalah teori tumbukan, yang menyatakan suatu reaksi kimia akan berlangsung jika terjadi tumbukan-tumbukan antar partikel zat bereaksi. Tumbukan yang menghasilkan reaksi adalah tumbukan efektif. Tumbukan efektif adalah tumbukan yang memiliki arah tumbuk yang tepat dan memiliki energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat yang bereaksi. Syarat tumbukan efektif itu tadi ada dua. Pertama, arah yang tepat. Yang kedua, energi yang cukup. Energi yang cukup di sini adalah energi aktivasi, yaitu energi minimum yang harus dimiliki partikel atau molekul-molekul agar tumbukannya menghasilkan suatu reaksi. Setelah mengetahui syarat suatu reaksi dapat terjadi, sekarang timbul pertanyaan bagi kita. Kenapa suatu reaksi bisa berlangsung cepat atau lambat? Suatu reaksi dapat berlangsung cepat atau lambat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah konsentrasi. Perhatikan contoh analogi berikut. Manakah yang memungkinkan terjadinya kecelakaan pada jalan raya yang sepi dibandingkan jalan raya yang ramai? Tentu jawabannya adalah pada jalan raya yang ramai. Begitu juga konsentrasi. Konsentrasi menyatakan jumlah gram zat terlarut di dalam 1 liter larutan. Berarti semakin besar konsentrasi, maka jumlah zat terlarutnya semakin besar. Sehingga semakin besar konsentrasi suatu zat, maka semakin cepat laju reaksinya. Kenapa? Karena konsentrasi besar, maka jumlah partikelnya lebih banyak. Sama dengan analogi tadi, berarti jalannya ramai. Maka kemungkinan tumbukannya akan semakin banyak, sehingga laju reaksi berlangsung semakin cepat. Faktor yang kedua adalah luas permukaan. Luas permukaan suatu benda itu semakin luas jika bentuknya semakin kecil. Contohnya, luas permukaan serbuk lebih besar dari luas permukaan tablet. Hubungannya dengan laju reaksi adalah semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka laju reaksinya semakin cepat. Kenapa? Karena kemungkinan zat-zat untuk bertumbukan pada luas permukaan yang lebih besar itu semakin besar dibandingkan yang luas permukaannya kecil. Sehingga laju reaksi zat yang berbentuk serbuk lebih cepat dibandingkan zat yang berbentuk tablet. Yang ketiga faktornya adalah suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksinya. Kenapa? Karena semakin tinggi suhu, maka energi kinetik partikel akan bertambah. Sehingga gerakan partikel akan menjadi semakin cepat. Maka zat yang memiliki laju yang lebih cepat itu semakin banyak kemungkinannya untuk terjadinya tumbukan dibandingkan zat yang berjalan dengan kecepatan yang lebih lambat. Yang terakhir itu adalah katalis. Apa itu katalis? Katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi tetapi tidak mengalami perubahan yang kekal sehingga dia dihasilkan lagi di akhir reaksi. Katalis itu dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi.